Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di 2 tambah 6, 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5. 8 tambah 5 ada 13. Ya, 2 tambah 6, 8 ada 13 tambah 5, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Edisi kali ini kita akan coba belajar bagaimana Al-Quran, hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya, dan juga diksi-diksi Al-Quran yang sangat indah, yang bahkan mengajak seluruh manusia, terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi, untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Seperti apa uraiannya? Ini yang coba kita akan kaji di kesempatan mulia ini, insyaallah. Baik, untuk menemukan jawaban tadi, kita harus menggali dulu secara genealogi, garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawahnya, dari mana kemudian umat ini muncul, seperti apa perjalanannya, bagaimana karakteristiknya, dan seperti apa kita merespon dalam konteks kehidupan global ataupun konteks kehidupan kita ya secara individual dalam konteks berinteraksi di sosial kehidupan kita saat ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya, ada jalur keturunan ke bawah sini. Jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu. Azhar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram, ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Nanti kita turunkan juga. Kemudian bin Azar, bin Taruh, bin Abir, kemudian bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, kemudian bin Nuh alaihissalam. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya, ya, terutama dari 3 keturunan beliau. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya, dari anak keturunan, 1 Kanaan. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan ayahandanya. Kemudian juga nanti ada Sam. Nah, ini yang kesini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas dari Sam, kemudian ada Ham, kemudian ada yang keempat Yafith. Ini teman-teman sekalian, 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu, ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar, dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab ya. Kalau mau kita rinci lagi, teman-teman sekalian, misalnya di sini nanti ada Asyur, yang nanti ada Assyria, yang ada Babil, yang Babilonia, nanti yang Padan Arab. Kemudian nanti ada Aram, ada Finit. Ya, nanti satu garis nanti ke Ham, ini melahirkan Afrika. Kemudian juga nanti ada Kanaan, ini Palestina sekarang. Ini yang Babilonia, yang Irak, ini Aram, yang Aramaik ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini Asyur, Assyria, Finit nanti ke sebagian, nanti ketemunya dengan jalur Ham nih yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan, nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Ibrani ini nanti ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Padan Arab ya, yang di Babilonia, yang menjadikan keturunan ini nanti berbahasa Ibrani. Lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di Padan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya, beliau ke wilayah Syam, yang kita masuki sekarang wilayah Syria ya, Syria, Yordania, Palestina, ada di situ. Kemudian juga Libanon. Nah, nanti kemudian bertransformasi bahasanya penyesuaian dengan Aramaik, karena itu nanti dari Ibrani ke Aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir, karena perpaduan dari sini ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kanaan, Kaldan, Ibrani, Masri. Ini diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti sama ini teman-teman sekalian yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith, nah itu
itu ada kaitan-kaitan nanti ya. Cuma Semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit. Ya, nanti ini turunan Semitik nih, ngambung ke sana. Kanaan, Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. Termasuk ke orang Arab itu anti Semit juga. Ya, jadi Semitik ini galinya ke sini nanti. Ya, ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika ya, dan turunannya nanti ya, termasuk nanti ke Finit ini nyambung ke sini. Dan ini Yafitik nanti melahirkan bangsa Eropa, dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini garis besar dulu ya teman-teman sekalian, untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas ya alaihissalam sampai nanti ke Adam alaihissalam. Saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini, kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke Nabi Nuh ke atas ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihissalam jami'an. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji ya secara ilmiah, dan kita bisa bandingkan. Nanti saya turunkan komparasi, misalnya di Al-Quran bagaimana seperti ini, terus ada kalau kitab-kitab lain, nanti kita bandingkan seperti apa, nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah, sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini. Lalu indahnya Al-Quran, silahkan memberi pilihan. Anda yakin dengan Islam, alhamdulillah. Kalaupun Anda tidak dipaksa, itu pilihan masing-masing, dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silakan Anda uji, datangkan semisalnya. Coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip seperti firman Allah ini? Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa, ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Baik, sekarang kita kembalikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Genealogi turunan ke bawahnya ya, Nabi Ibrahim. Kita ambil dulu Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 33. Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Saya mulai dengan Ali Imran dulu, ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya, golongan-golongan manusia tertentu ya, dengan pribadi tertentu, karakter tertentu, dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka adalah ya, manusia pertama Adam alaihissalam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama. Yang ini bin Nuh Matusyail bin ini dari Sam ke Nuh bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wa Nuha wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Ibrahim. Nah, ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya ala Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Jadi kalau al ini teman-teman sekalian, ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya. Terus tanpa batas nih. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa. Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Nah, ini yang kita bahas, wa ala Ibrahim ya wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam. Kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu terus ya sampai keluarga, sampai turunan ke bawah. Nanti dari turunan anak-anak ini, misalnya anak laki-laki atau ada anak perempuan, terus langsung turunannya ini secara langsung ya, secara langsung generasi pertamanya ini, sampai dengan ke bawahnya nanti itu bisa disebut secara genealoginya. Itu disebut dengan bani namanya. Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun, kalau satu perempuan disebut ibnatun, karena ini hamzah wasol, kadang dibuang, harakat jadi pindah ke sini. Kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati jadi bin istilahnya. Ini kalau kita gabungkan keduanya, terus ke bawah ini, apalagi kalau ditambah jadi bani namanya. Kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. 131-nya mengatakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ini dasar pertama. Ketika Rabbnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya Tuhan, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, "Aslim, tunduk, patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan." Maka beliau katakan, "Aslamtu lirabbil alamin." Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat. Maka beliau katakan, "Aslamtu lirabbil alamin." Saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Kemudian
amanat ini disampaikan kepada generasinya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yakub. Kita lihat nanti Yakub itu siapa. Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya, ya sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Pedoman tuntunan frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan? Ya, karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua ayat 132, ya, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya, yaitu Islam. Ke siapa disampaikan? Banihi, kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya secara genealogis. Nah, ini dia yang secara genetik kita akan turunkan. Siapa anak-anak ini? Bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi, salah satunya ada Yakub. Siapa Yakub itu? Kita yang coba akan turunkan, teman-teman. Bismillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian menikah. Allah berikan kemudian jalan untuk pernikahan. Nah, ini jalurnya untuk menikah, ya, bukan hubungan sembarangan gitu ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia dan cantik jelita, Sayyidah Sarah. Masih di Padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Amil Khalil. Amil Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah. Makanya disebut Sarah binti Al-Khalil. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas, ya, nanti di Babilonia. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihissalam Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Umumnya manusia saat ini atau kebanyakan itu kan orang-orang saat ini mengetahui dua ini ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, isinya Nabi Ibrahim. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantora binti Yaktan. Dikenal juga dengan Kentura, ya. Kentura, bukan Pantura, ingat ya. Kantora. Dan yang keempat di sini Hajun binti Al-Amin. 1, 2, 3, 4. Sayyidah Sarah binti Amil Khalil, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, kemudian Sayyidah Kantora binti Yaqtan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya. Sayyidah Sarah melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun, usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun, dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Nah, ini kisahnya sangat menarik nih ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dohak, artinya tertawa bahagia. Nah, kenapa ada kalimat ini? Ada sebagian yang menduga begini, ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71 sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. Di Quran surah 11 Hud ayat 71 itu jadi kisahnya begini, ketika datang malaikat, ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut. Dikisahkan di sini nih, Quran surah 51 buka ayat 24-nya. Di sebelah kanan agak ke bawah. Ya hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Jadi datang serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut, ya. Jadi di situ di satu masa ada dua distrik berbeda, nabinya ada dua, rasulnya ada dua. Tuh ya. Jadi nggak setiap masa nabinya satu, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah, ini keponakannya. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab, ini keterlaluannya, minta diadab, ya. Maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Sayyidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, akan punya anak, akan mengandung. Maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau mengatakan, apa yang seperti ini masih mungkin bisa punya keturunan? Itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun. Qaim. Kalau perempuan tambah ta di ujungnya, qaimatun. Ya, jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ketawa gembira, tertawa tapi menepuk-nepuk seakan takjub dengan keadaannya. Maka di Quran surah ke-11 ayat 71 disebutkan, wa imra'atuhu qaimatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Masyaallah. Wa imra'atuhu, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah qaimatun, langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya, ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini, kemudian mengatakan fabasyaruhu bi ghulamin alim, dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas, gulamun alim. Kalau Ismail gulamun halim, kalau ini gulamun alim. Halim itu cerdas dan perasa, tapi gulamun alim cerdas. Anak kamu akan lahir darimu anak yang sangat cerdas, gitu kan? Anak jenius, cerdas. Maka langsung bangkit menepuk, tertawa gembira. Apa mungkin yang masih begini masih punya keturunan? Ya, maka di Quran surah 71, di Quran surah 11, Quran surah 11 Hud ayat 71 dikatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, maka tertawa gembira dan sambil menepuk bagian pipinya.
Fabasyarnaha bi Ishaq, kami kemudian anugerahkan kepadanya namanya anak bernama Ishaq. Yaitu apa? Memberikan kesan bahwa kamu kaget sambil tertawa, kami berikan seorang anak yang akan memberikan kegembiraan pada dirimu dan menghadirkan tertawa bahagia, gembira. Artinya yang selalu membuat engkau riang, membuat engkau bahagia sampai engkau tertawa, gembira dan terhibur. Jadi apa yang kau rasakan seakan-akan sedih gitu kan, seakan merasakan kapan punya keturunan, sekarang kau tinggal gembira aja. Anak itu akan memberikan kesan kau sambil gembira, tertawa dan sebagainya. Itulah Ishaq. Nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran Ghulamun Halim, anak cerdas yang punya empati tinggi. Sehingga nanti banyak kisah ketika akan menurunkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana bapaknya akan membawa tugas yang tidak mudah meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur atas di masa Nabi Nuh itu. Tiba-tiba nanti Ismail datang membawa batu, merasakan bagaimana beban kerja ayahnya, pengen bantuin. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mulai bekerja, tapaknya disebut Maqam Ibrahim. Nabi Ismail membawa batu, disusun-susun. Susunannya disebut dengan Hijr Ismail. Sampai sekarang sudah ada di area Ka'bah. Nanti puncaknya saat peristiwa kurban itu. Nah, dari Kantorah ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan. Ya, di antaranya nanti satu Madian, kemudian ada Zamran, kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga ada Yakshan, kemudian juga yang kelima ada Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yakshan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan. Referensi ini, teman-teman, referensi yang ini ditemukan di kitabnya. Namanya kita kasih ya sumbernya. Nama kitabnya At-Ta'rif wal A'lam. Karya siapa? Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan, bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi, itu ada di jilid 1 halaman 407. Ini nanti disebutkan yang 5, cuma yang 6 nggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yakshan, kemudian Nasak. Teman yang ke-6-nya tidak disebutkan. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit tipis ya, kayak ini misalnya Nasak ada disebutkan Naksan, ini Yakshan, ada yang Yukshan, itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau ahli terjemah saja. Kemudian dari Hajun, ini juga ada Kisan atau Kaizan, kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini. Dan yang ketiga ada Amim, ada juga yang menyebutnya Umaim, ada Suraj, ada Amim atau Umam, yang keempat Lutan, dan yang kelima Nafis. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini 1, Sayyidah Sarah melahirkan Ishaq, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail, 2 kan. Kemudian dari Kantorah itu ada 6, 1 tidak diketahui, nanti 2 tambah 6 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5, 8 tambah 5 ada 13. Ya, 2 tambah 6 8, ada 13 tambah 5 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dari istri-istri beliau. Dan nanti dahsyatnya nanti ya, mungkin episodenya akan panjang gitu. Di Kantorah ini nanti juga ada satu penelitian dugaan kuat bahwa itu yang menjadikan turunan dari bangsa Melayu, Jawa khususnya. Ya, disebutnya bangsa Jawi gitu kan. Jawi itu dulu ya mencakup Melayu semua, karena waktu ke Arab itu dikenalnya dengan Jawi, bangsa Jawi. Jadi Jawi itu bukan cuma Jawa yang dalam konteks ini di kita di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawi itu nanti luas termasuk Melayu dan sebagainya. Nanti suatu saat kita akan belajar ke sana, insyaallah. Ini teman-teman sekalian, kurang lebih ya. Ini referensinya, ini gambarannya. Yahudinya kan belum ketemu. Sekali lagi, Yahudinya belum ketemu. Maka kita harus turunkan minimal sampai tadi Yakub tadi, karena kan tadi saya katakan di Al-Baqarah 132 kan, wasbabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Yakub siapa? Yakub. Karena ini urutannya di sini 1 2 3 4, kita turunkan ini dulu. Nabi Ishaq alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya. Menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah binti Batuil. Dari pernikahan ini melahirkan 2 anak kembar. Siapa 2 anak kembar ini? Yang pertama adalah Ish atau Ishu, gitu kan? Yang kedua Yakub. Tahunya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan? Nah, ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Ishu, ini adiknya Yakub. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Aish ini, Aishu ini akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Romawi, Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafis itu ya, yang Yafis generasinya itu asal generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan, yang memberikan istilahnya arahan-arahan gitu kan, mensibgah dan sebagainya. Ini nanti Aish atau Aishu ya. Jadi sudah ada Romawinya, sudah ada Rumnya, cuma ini nanti ke sini ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafis yang dari Nuh alaihissalam tuh ya, yang Yafitik itu. Nabi Yakub kemudian diminta oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan
beraktivitas dan seterusnya. Di Fadan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rifqah ini. Beliau punya abang namanya Laban. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak. Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. Satu, Rahil. Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Bertemu dengan Rahil dulu, ini adiknya. Kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil. Siapa namanya? Kakaknya Rahil ini namanya Laia, atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Nah, ini kan Laia atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Ya, Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laia dulu, kakaknya dulu. Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah. Kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin. Nah, ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW. Turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23. Larangan menikahi kakak adik. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung, kecuali yang dulu pernah terjadi. Karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham, dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya, dulu masih berlaku illa ma qad salaf. Maka dinikahilah kemudian Laia, ini pertama kali, dan kemudian Rahil yang kedua dinikahi. Dari Laia ini turun keturunan teman-teman sekalian ada 6 orang anak. 6 orang anak ini Rabin, kemudian 2 Syam'un, dan yang ketiga Levi, atau disebut juga dengan Lewi, ya, Levi itu ya, Levi. 4 Yahuda, kemudian yang kelima Izaka, yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, 1 Yusuf. Ini ibunya cantik sekali, cantik, julita, taat, patuh. Makanya anaknya juga tampan, luar biasa ya, tampan. Dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf ini masih panjang, tenang aja teman-teman. Dan yang kedua Bunyamin, ya, Bunyamin. Berjalan, tiba kemudian sudah berumah tangga. Singkatnya ini minta balik dulu, minta sowan lagi kepada bapaknya gitu kan, supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu baik kepada Rahel ataupun Laia supaya tugasnya lebih mudah, karena tahu tugas Nabi Yakub pasti akan berat. Dikirimkanlah kemudian 2 orang untuk bantu. Laia dikirimkan Zulfa atau Zalfa, kemudian dari Rahel pun dikirimkan Balha. Nah, Nabi Yakub melihat, oh ini akan di rumah nih, banyak interaksi. Ya, daripada nanti aneh-aneh, lebih baik jadi mahram sekalian. Mahram sekalian supaya membantu ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga, sehingga 4 lah, genap 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nanti dari sini ada 2 anak lagi, ya, dari Zulfa dan dari Balha 2 anak lagi. Ada Dan, ada Jad, dan yang lainnya. Jadi dari sini saya sebutkan 2, teman-teman sekalian, ada 2. Ini pun 2. Dari sebelumnya 6 dari Laia, tambah 2 dari Rahil, 6 tambah 2 8, tambah 2 dari Zulfa 10, tambah 2 dari Balha 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini masih mengalami tentunya masanya bapaknya Ishak, dan ada yang menduga juga masih bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, nanti Nabi Ishak punya cucu Nabi Yakub. Tapi keturunan kesini belum tentu jumpa di yang cicitnya lagi. Sampai ke Yakub masih ada. Maka Yakub meneruskan wasiat bapaknya Ishak, Ishak meneruskan wasiat bapaknya Ibrahim. Makanya seringkali ditemukan kalimat ya Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba gitu kan, wal asbat. Asbat ini 12 ke sini. Jadi Yakub meneruskan ke sini. Nah, ini teman-teman sekalian gambaran ini. Nabi Yakub ini seperti saya katakan tadi, nabi yang sangat baik, taat, patuh. Ciri-ciri hamba lah. Hamba dalam bahasa Arab disebut abdun. Dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Isra. Ya, hamba siapa ya? Hamba Allah. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Il. Ya, maka disebut dengan Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihissalam. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Israel. Israel hamba, Il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya? Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya? Maka muncullah istilah Bani Israel. Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif.
anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang soleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang soleh, yang baik. Nah itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu soleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga. Menyakiti bapakmu. Dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti diajak untuk kembali lagi. Ketika menyimpang, ajak balik. Sifatnya disebutkan, kata kerjanya disebutkan. Nah, apa sifatnya itu? Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan? Atau doktrin tertentu? Ya, sampai kagetnya sampai tukang-tukang juga lewat ngasih intro. Kalau Anda mendengar, kita akan lanjutkan dan sambungkan di kesempatan yang lain insya Allah. Edisi yang perdana tentang genealogi Yahudi dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan fakta sejarah yang kita gali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.